Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Pratama dengan NIM 2118036. Di sini saya akan mempresentasikan yaitunya materi dari mata pelajaran sejarah kelas 12 MA. Sebelumnya anak-anak, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya ke Islam ke Indonesia ada 4 teori. Jadi 4 teori itu akan kita bahas pada saat hari ini. Yang pertama yaitunya adalah teori Gujarat. Teori Gujarat yang dicetus oleh Drewes GWJ yang lantas dikembangkan oleh Snockhorn Inje dan Pinnapel WH dan Starhim JP Maurke hingga Cipto Wirjo Suparto. Ini meyakinkan bahwasannya Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Melaka dan menjalinkan kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan tahun 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai, dan nama beliau diabadikan di Aceh Utara Lok Semawe sebagai adanya makamnya dan Universitas Unimal atau Universitas Malikul Saleh. Batu nisan Malikul As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara samudra bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 21 September 1428. Makam ini memiliki batu nisan serupa Kambai atau Gujarat dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat pada tahun 1419. Dan lanjut pada teori selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu adalah teori Mekkah. Teori Mekkah adalah teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab ini didukung oleh C.C. Van Leur, Anthony Jones, dan Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau disebut Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu ditemukan nisan kuno Syekh Ruksidin. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi, didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Janigra. Dan salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan yang bercorak Islam. Di Nusantara ada pula budaya tabui atau Bengkulu dan Tabui di Sumatera Barat, serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi ajaran yang masuk dari Persia kemungkinan adalah ajaran dari Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat itu merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Yang selanjutnya adalah teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina berdasarkan pada dinasti Tang tahun 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari khalifah di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Waqqas, menjadi
pusatnya pada pendakwah muslim dari Cina. Bukti lain adalah banyaknya pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit pada perjalanan abad 13. Sebagian dari mereka disebut adalah Wali Songo. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Yang apakah ada teman-teman apakah ada murid-murid Bapak yang ingin bertanya? Oh, sebelum bertanya dan sebelumnya, teori yang paling kuat dari 4 teori ini adalah teori Gujarat. Dan dari buku-buku sejarah, pasti teori yang paling pendukung yang paling besarnya adalah teori Gujarat atau teori yang Mekah atau teori Mekah atau disebut dengan teori Arab atau teori Mekah yang dikembangkan oleh Buya Hamka. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.